Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama 'alaina wa hadana bidinihi al-qawim wa bayyana lana as-siratal mustaqim bil ayati wa zikril hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muqarramun, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali taklim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ala haziniya wa qul amalin salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il الأنبياء والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميعكم وعلى بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وماتنا ومشائنا وأساتذتنا وقراباتنا ولمن أحب إلينا ولمن حكم علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معلم هذا الكتاب سيد عبد الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونوركم ورهم وضريكم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا بك وأنا بك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا بك وأنا بك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا بك وأنا بك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bersama-sama kita awali taklim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di halaman 89. Kita review sejenak bahwa terakhir kita membaca satu pasal dijelaskan bahwa innama yastawkhisu ibadu wa zahadu min kulli syai' li ghaibatihim anillahi kulli syai'. Walau syahaduhu fi kulli syai' lam yastawkhisu min syai'. Bahwa sesungguhnya kita semua manusia itu katanya dia merasa kadang galau, kadang risau dalam hidupnya
Dalam kajian akhlak tasawuf, kenapa li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'? Karena mereka tidak melihat Allah dari segala sesuatu. Dia hanya melihat Allah ketika dapat nikmat, karunia. Tapi dia tidak melihat Allah ketika Allah kasih dia cobaan, kasih dia kesulitan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mendapatkan hal itu, dia merasa risau hatinya. Bahkan ada yang nggak terima ketika dicoba Allah. Coba sakit, coba kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kan hidup itu mengalami fluktuasi ya. Kadang kita enak, kadang enggak. Nah, enak dan tidak, sakit dan tidak, itu sebenarnya tidak perlu merisaukan kita. Orang-orang yang merasa risau dengan dinamika kehidupan yang seperti itu, dia bergembira ketika mendapatkan karunia, mendapatkan rezeki, tapi dia menjadi susah ketika dia kesulitan. Ya, itu sebenarnya karena dia lighaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Karena dia tidak melihat Allah dalam segala sesuatu keadaan yang menimpa kita. Oleh karena itu kajian kita ini katanya seharusnya kalau syahaduhu fi kulli syai' lam yastawhisu min syai'. Seandainya dia menyaksikan Allah dimanapun adanya, ketika lagi sulit kesulitannya dari Allah, ketika ada musibahnya itu dari Allah, lam yastawhisu min syai', maka tidak akan pernah risau lagi. Gitu. Jadi gampang tuh cara menyelesaikan problem hidup itu, ya kita harus melihat Allah dari semua sisi yang ada pada kita, yang kita hadapi. Kalau kita lagi susah, kurang uang, yang Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Yang tahu Al-Alim, Al-Basir siapa? Allah. Keadaan kita, ya kembalikan lagi. Jadi mudah, hidup itu tenang, enak, nyaman. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah demikian memahami bahwa segala sesuatu itu dari Allah, maka hidupnya tenang. Kenapa? Enggak pernah risau. Gitu. Nah ini pentingnya kita mengkaji secara utuh bahwa segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita, apapun bentuknya, ya, itu semua datang Allah. Jadi kalau tidak enak, ada medor, ada cobaan, itu datangnya dari Allah. Ya kembalikan pada Allah. Tidak bisa kita protes, memang takdir Allah. Tadi saya baca ayat akhir surat Al-Hujurat. Allah katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innahu bikulli syai'in alim. Al-Hujurat ya, ayat 66. Sekian ya. Sesungguhnya kata Allah, Allah Subhanahu wa taala menjembarkan, melapangkan rezeki seorang dari hamba-hambanya, wa yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi, dan ada juga yang menyempitkan. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah dari segala sesuatu itu mengetahui. Jadi indah sekali itu kalau kita mengetahui itu, hidup itu semuanya Allah berikan kepada kita dalam keadaan senang, susah, sakit, sehat, punya jabatan atau tidak. Sudah, tidak perlu risau dalam hidup. Saya mau tanya, sering gelisah ke dalam hidupnya? Galau, risau? Sering ya? Iya. Kenapa? Karena lighaibatihim, karena mereka belum melihat Allah min kulli syai', dari segala sesuatu keadaan. Itu yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amaruka fi hadzal dari bin nazri fi muqawwanatih. Wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dzatih. Amaruka, Allah memerintahkan engkau, kita semua, fi hadzal dari, pada ini, dan dunia ini. Jadi Allah merintahkan kita di dunia ini apa? Bin nazri fi muqawwanatihi, untuk melihat fi muqawwanatihi, dari seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa Allah perintahkan begitu? Wa sayakshifu laka fi dzati tilkadar, dan akan menyingkap laka bagimu dengan melihat al-muqawwana fil kadar, pada dunia ini, an kamali zatihi, dari kesempurnaan zatnya.
Jadi katanya Allah perintahkan kita untuk melihat, mungkin akan adanya Allah itu dari al-mukawwana. Orang kan selama ini ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada, gitu. Bahkan orang sampai sekarang ada yang ateis, atau ateis, nggak percaya sama Tuhan. Bahkan kita juga orang Islam itu kadang ragu, ada nggak Allah itu? Nggak pernah lihat kan? Gitu. Jadi untuk membuktikan hal-hal yang gaib, kan orang beriman itu kemarin di ayat 2 Al-Baqarah yang kita baca, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman pada yang gaib. Yang gaib itu salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membuktikan akan eksistensi keberadaan Allah yang gaib, itu katanya amaroka fi hadzal bin nazri fi mukawwana. Hendaklah kita semua melihat dari ciptaan-ciptaannya. Dari ciptaan-ciptaannya itulah maka kita akan menemukan Allah di situ. Gitu. Kalau sekarang kita disuruh sholat dalam sholat ihsan, seakan-akan kita melihat Allah meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kan masih abstrak ya. Masih nggak ngelihat tuh oleh mata kita. Kalau kita ngelihatnya dengan mata kita, enggak. Gitu. Tapi untuk bisa melihat Allah itu, lihat katanya al-mukawwana, untuk membuktikan ciptaan-ciptaannya itu. Apa itu al-mukawwana? Seluruh ciptaan Allah. Apa itu? Bumi, langit, manusia, jin, setan, tumbuhan, kemudian hewan, dan semua itu ciptaan-ciptaan Allah. Air sekarang gelap, nanti siang, gitu ya, terang. Nah itu kalau kita melihat siapa yang itu, maka kita akan melihat keberadaan Allah. Ya, diri kita aja. Ya, makanya di dalam kajian ilmu akhlak tasawuf itu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang bisa ma'rifat melihat dirinya, maka dia akan melihat Allah. Jadi nggak jauh-jauh ke lihat diri kita aja. Kan kita ini salah satu dari ciptaan Allah. Allah ciptakan kita, mulut kita, lisan kita bisa bicara, kemudian mata kita bisa melihat, membedakan warna putih, merah, biru. Kemudian telinga kita bisa mendengarkan mana suara yang enak, nggak enak. Betul kan? Terus siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melangkah, tangan juga bisa bergerak, hati kita bisa merasakan ini enak atau tidak. Itu semuanya ciptaan-ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita sudah memahami tentang diri kita, itu yang ada di jasad, maka kita akan melihat Allah. Belum lagi rezeki yang Allah berikan gitu. Ya, orang siapapun kita yang ada di sini nih, yang di luar juga, minta rezeki atau tidak, itu pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekarang bernapas dengan jantung, detaknya. Jantung itu bisa bergerak, bisa mengembuskan napas gitu, itu karena udara. Udara yang kita hirup itu ada oksigennya. Siapa yang diciptakan? Allah. Nggak bayar, gratis. Lihat. Kenapa? Karena Allah punya sifat yang namanya nikmatul ijad wal imdad. Nikmat penciptaan imdad itu pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan kita selaku hamba Allah ketika kita mengabdi selama di muka bumi ini. Allah kasih kita satu nikmat yang namanya imdad. Ya, nah, jadi lihat tuh. Oleh karena itu orang-orang yang dia berzikirnya bukan hanya dengan lisan. Berzikirnya bukan hanya dengan qalbun, hati, tapi berzikirnya juga dia dengan fikir. Di Al-Quran, ya, saya kutip ada 2 ayat. Bapak boleh catat dalam surat Yunus ayat 101. Ketika Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru ma fis samawati wal ardh." Katakan Muhammad, unzuru, kalimat fil amar. Asalnya unzur, unzuru. Kalau unzur, lihatlah. Kalau unzuru, lihatlah olehmu, kita semua.
Apa? Ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan itu. Ya. Itu menunjukkan akan adanya keberadaan Allah dari ciptaan-ciptaannya. Gitu. Bisa menghitung nggak itu? Satu pohon aja, nggak usah banyak pohon. Berapa daun yang ada? Dari satu pohon aja, berapa dahan yang ada atau daun yang ada di pohon itu? Hitung kalau kita. Padahal katanya jatuhnya satu pohon, jatuhnya satu dahan itu atas izin Allah. Dari situ aja kita sudah luar biasa ya, Masya Allah. Makanya kalau kita melihat itu, subhanallah, Masya Allah. Belum ada apa-apa yang kita jadi, ya, ilmu kita gitu. Sekarang nih ya, miliaran orang. Nah, di sini aja, pembuktiannya di sini aja. Di sini. Ada nggak yang sama? Nggak ada yang sama. Miliaran orang nggak ada yang sama. Mungkin barangkali ada yang kembar, tapi karakternya akan berbeda. Iya. Jadi dari situ kita, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita memikirkan hal-hal begitu, maka itu yang namanya zikr bil fikri. Zikr bil fikri. Berzikir dengan pikiran kita. Merenungkan. Apalagi kalau kita lihat satu ayat dalam surat Al-Imran, ayat 190. Ini sering kita baca dan mungkin barangkali kita hafal. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi, pergeseran antara siang dan malam, itulah ayatil li ulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Gitu. Tidak ada satu ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah kecuali ayat Al-Imran 190. Rasul sampai nangis. Turun ayat ini. Begitu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul? Kok ayat lain turun nggak nangis, tapi yang ini kok nangis? Rasul katakan apa? Nanti umatku itu, saya nangis itu karena nanti umatku itu banyak yang baca ayat ini tapi nggak mikirkan. Nggak tadabbur. Baca ayatnya tapi nggak tadabbur. Coba kalau kita tadabburin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergeseran antara siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Baca ayatnya tapi nggak pernah dia memikirkan al-mukawwanat. Nangis sampai di situ. Sebab kalau kita al-mukawwanat, kita sering merenung, tapi jangan melamun ya. Orang-orang diam itu ada dua. Ada yang merenung zikir dengan pikir, ada yang ngelamun. Ngelamun apa? Lebaran. Baru puasa 2 hari udah mikirin, belum bisa beli baju. Gak usah dipikirin, masih jauh. Ya, apalagi kalau mikirin yang pegawai buka HP dilihat THR kapan. Masih lama gitu. Gak usah mikirin gitu. Jadi gunakanlah pikiran kita bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Kan kita pandai itu ngitung, apalagi ibu ngitung uang belanja itu pandai sekali kan, bendahara pandai sekali. Tapi gunakanlah sekali-kali pikiran kita untuk zikir. Ya ini ulil albab itu orang yang menggunakan pikiran. Semua orang diberi akal, semua orang diberi otak, tapi tidak semua orang menggunakan akal itu untuk zikir. Orang yang menggunakan zikir itulah orang yang ulil albab. Siapa dia? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang orang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dari semua keadaan kehidupan dia, manusia tidak akan pernah keluar dari 3 keadaan. Kalau nggak diri ya baring, kalau nggak diri ya duduk. Semuanya dia itu dalam keadaan selalu mengingat Allah. Jadi zikir itu bukan hanya dengan tasbih, bisa. Orang diam juga jangan kita pikir ngapain ya orang ya. Ternyata hatinya lagi zikir. Kita mulutnya nggak bicara, hatinya enggak, tapi pikirannya lagi berzikir. Jadi makanya sama orang itu harus husnuzon, berbaik sangka gitu. Tapi kalau lagi khutbah Jumat, dia zikirnya, zikir kan begini ya, kiri kanan ya, la ilaha, itu zikir ya.
dengan lisan. Tapi kalau dia zikirnya ke bawah juga itu berarti tidur, bukan zikir. Betul ya? Beda kan gerakannya kan? Gitu. Kalau dia gini wah tidur. Gitu. Kalau Jumat kan enak banget tidur. Setannya nggak ada. Bahkan ada yang mengatakan gitu. Karena dia tertidur, dia bingung. Dia sholat di satu masjid yang dia datang di sana. Begitu sholat selesai dia bilang, ini masjid mazhab apa ya? Kenapa? Masa nggak ada khutbah, ada sholat langsung? Nggak tahunya dia tidur, Pak. Bukannya nggak ada khutbah, tapi dia tidur. Gitu. Pernah begitu, Jumat tidur? Seringnya. Sampai yang dikatakan khutbahnya nasihat, sampai yang nasihatin oleh khotib itu kita nggak paham apa, itu nggak ngerti. Gitu. Karena memang ya setan yang begitu. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Allah perintahkan kita untuk merenungkan dari apa ayat-ayat al-mukawwanah ada di alam semesta ini, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sering berzikir dengan memperhatikan dari ciptaan-ciptaannya, fasayakshifu laka fi dzati kadari an kamali dzati. Maka akan terbuka dalam penglihatan batin kita, bagi kita itu apa? Kamali dzati, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat air. Di situ bukan airnya, tapi lihatnya Allah. Air yang bisa mensucikan, dia bukan melihat airnya, tapi lihatnya Allah. Dia lihat kelapa yang enak kalau kita buka ya, tapi dia nggak melihat air kelapanya, dia lihat Allah. Dia lihat kemudian segala sesuatu yang dilihat di situ ada, nggak gaib lagi. Itu sudah ma'rifat, sudah musyahadah namanya. Saya mau tanya, tadi Pak, sholat subuh musyahadah nggak? Kalau musyahadah seakan-akan disaksikan, meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Musyahadah nggak? Kalau menurut mata nggak akan musyahadah, Allah ya. Tapi kalau sudah hati, musyahadah dia. Gitu, ya. Itu sholat itu kalau meningkatkan gitu. Saya sering ulang-ulang. Kalau kita meningkatkan kualitas sholat kita, pakailah dalam sholat, memenuhi panggilan untuk sholat dengan 3 hal. Pertama dengan tubuh kita, raga kita dari rumah kita ke sini. Kemudian bawa itu hati kita. Yang kedua, untuk jangan sampai lalai, ya. Yang ketiga, ruh kita. Ruh kita musyahadah pada Allah. Jadi interaksinya kepada Allah. Maka kalau sholat sudah begitu, itu namanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj, bertemunya seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatin tuh, kalau kita udah mau sholat dari rumah berangkat, saya mau sholat dengan membawa 3 panggilan Allah, saya akan sambut dengan 3 hal. 1, raga saya, fisiknya, qalbu saya, kemudian ruh saya. Sholat itu melalui itu. Kalau itu dilakukan berarti kita musyahadah, ihsan sudah. Jadi udah paling bagus tuh iman, Islam, iman, kemudian ihsan. Tapi kalau baru raganya doang, baru tubuhnya doang, kemudian hatinya masih kemana-mana, sahun, ya itu masih harus ditingkatin. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu celaka wailul lil musallin, orang-orang yang begitu. Jadi bawa hatinya itu. Ya, dibawa hatinya. Kalau sudah bawa hati, baru kita Allahu Akbar, maka kata-kata kita, doa kita itu harus kita renungkan. Wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku untuk menghadapkan jiwaku, diriku, jiwaku, ragaku, ya, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu musyahadah, Pak. Makanya nggak akan berani hati kita kemana-mana, karena di hadapannya kita lagi berkomunikasi dengan Allah. Itu mi'raj. Jadi kalau mi'raj sebenarnya hanya Rasulullah, tapi dalam setiap hari kita mi'raj 72 kali. Benar nggak? Iya, coba hitung waktu. Mi'raj, sholat itu 72 kali itu sujudnya kalau kita hitung. Tapi nanti jangan dihitung sekarang ya, kelamaan ya. Coba nanti cek bahwa 72 kali kita.
dalam sholat. Apalagi bulan Ramadan. Kalau duhanya 8, isyroknya 2, subuhnya 2, qobliyahnya 2, kemudian zuhurnya sebelumnya qobliyah 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4, asar qobliyahnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, ba'diyahnya 2, kemudian seluruh isya 2, ba'da isyanya 4, dunia 2, tahajudnya 8, 72 kali. 72 kali kita sujud kepada Allah dalam setiap hari, gitu ya. Apalagi bulan Ramadan, ya, jangan tinggalin. Kecuali kalau kita sudah merasa bahwa sholat kita sudah sempurna sholatnya, baru nggak perlu sholat sunnah lagi, karena sholat sunnah itu adalah sholat penyempurna sholat wajib. Jadi kalau ada sholat kita kurang khusyuk, itu disempurnakan dengan qobliyah ba'diyah. Tapi kalau sholat kita masih merasa kurang khusyuk, maka qobliyah ba'diyah itu penting, wajiblah bagi kita, meskipun dalam hukum fikih sunnah. Tapi bagi kita, karena penyempurna, kita merasa sholat wajibnya kurang khusyuk, maka kita sempurnakan dengan qobliyah ba'diyah, gitu. Nah, baik ya, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah akan membuka pada diri kita, hati kita, an kamali zatihi, dari sifat kesempurnaan zatnya. Kalau kita sudah merasa Allah itu sempurna diri kita, dan kita melihat dengan mata hati kita, maka hati kita sudah dekat dengan Allah. Gitu. Tapi kalau kita merasa jauh, jangan dipanggil, ya. Dia dipanggil aja nggak mau datang, nah itu masih jauh. Tapi kalau sudah kita dipanggil, dia datang, kemudian dia mi'raj di sholatnya, itu udah dekat hati. Kalau sudah dekat sama Allah, nggak pengen dekat sama yang lain. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka yang lain juga nyingkir. Tapi kalau kita jauh dari Allah, yang ngedeketin makhluk lain, apa itu? Setan godain kita. Makanya orang tinggal pilih itu hatinya, mau dekat sama Allah, mau dekat sama setan. Jadi kalau orang sudah dekat sama Allah, itu setan nggak mau. Tapi kalau Allahnya jauh, maka dia setan dekat. Kita kan ngaji pernah Risalah Al-Mu'awwanah. Kenapa setan nggak mau dia ketika bertemu dengan Umar bin Khattab? Nggak mau dia bertemu, dia mau lari saja, nggak mau ketemu dia. Kalau bisa jalan Umar jalan sini, dia mau jalan yang lain supaya nggak mau ketemu supaya nggak mau ketemu Umar bin Khattab. Kenapa? Karena alasannya Umar bin Khattab itu orang yang paling takut dengan Allah. Orang yang paling takut sama Allah itu ditakuti setan. Pernah ya? Kan kita udah kaji dari awal-awal itu. Mungkin kalau kita kan masih levelnya nggak gitu. Setan tuh paling seneng banget deketin. Jangankan di luar sholat, di sholatnya aja dia masih berani sama kita. Nah, gitu. Itu ditingkatkan kita. Kenapa itu? Berarti kita kurang dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, setan nggak berani. Gitu. Sekarang gimana Ustaz? Saya mau tanya nih. Kira ada nggak? Kira-kira tuh di dalam sholat kita ada nggak yang masih godain kita? Nah, tadi aja khususnya ada nggak? Banyak banget ya. Rokat kalau nggak rokat pertama berhasil, rokat kedua berhasil, kalau soalnya 4 ya. Rokat selanjutnya dia nggak akan pernah menyerah. Saya pernah dikirimin satu pelajaran harga itu. Ustaz, gimana saya? Ini pernah sahabat Pak menghadap Rasulullah. Dia menangis gini. Ya Rasulullah, saya ini malu. Sampai nanya dia, kenapa malu? Karena sholat saya itu saya mikirin dalam sholat bukan Allah yang ada, tapi mikirin macam-macam dunia itu. Bahkan yang nggak ada pikiran di luar sholat itu bisa ketemu di sholat. Pernah terjadi sahabat begitu Pak. Jadi Rasulullah, terus gimana sholatnya? Ya sholat, tapi pikiran saya masih nggak bisa khusyuk. Terus kata Rasul, apa hebatnya belajar? Ketika engkau berusaha untuk melakukan kekhusyuan pada saat nggak khusyuk, itu khusyuk namanya. Jadi terus saja lakukan, karena khusyuk itu melalui proses. Sama seperti anak yang baru mau jalan di hadapannya ibunya. Jadi dia akan jatuh-jatuh menuju ibunya tuh. Yang namanya anak-anak coba ya, yang usia 0 tahun sampai setahun ya, dia mau menggapai ibunya kan ada yang jatuh, naik kemudian diri lagi bang. Seperti itu kita lagi menghadap Allah. Jatuhnya kita itu proses untuk benar-benar kita menghadap Allah.
Jadi seperti seorang ibu yang merasa senang ketika anak kecil itu datang ke dia. Itu sudah bagus. Gitu. Jadi sekarang yang penting di kualitas kualitas kehusuan itu ada ditingkatin. Makanya dari awal itu kita udah ikrarkan tuh, kalau lagi sholat bawa tuh badan kita, hati kita, dan yang ketiga ruh kita. Itu insya Allah akan menjadi khusyuk. Baik ya. Nah kalau bakal sudah terbuka nanti kamali zatihi, kesempurnaan Allah, maka yang besar pada diri kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil itu, kalau yang lain itu kecil semua. Kita jangan dibalik, Allah kecil, yang lain besar. Mana kita mengatakan bahwa Allah itu kecil? Kita kalau dipanggil Allah, Allahu Akbar, kan artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Panggilan Allah kata Allah Maha Besar, tapi kita tidak mendengarin, tidak datang menjemput panggilan Allah. Itu pada dasarnya pada saat itu meskipun kita tidak mengatakan, tapi kita menyatakan bahwa Allah itu kecil. Betul? Iya, lebih besar kerjaan saya, lebih besar dari bisnis saya. Nah, mudah-mudahan kita nih tidak begitu. Ya, mudah-mudahan kita selalu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Teori hukum Islam, orang Islam itu sederhana, Pak. Filosofi azan itu. Kalau kita membesarkan Allah, kalau kita cinta Rasulullah, kemudian cinta kita aktualisasikan dengan hayya 'alas shalah, maka kita akan mendapatkan hayya 'alal falah. Kebahagiaan. Jadi nggak usah cari kebahagiaan di mana-mana, Pak. Ya, besarkan Allah, cinta Rasul, laksanakan salat, perintah, selesai itu. Mau bahagia kan hidup? Iya, gitu caranya. Nah, itu paralel yang selanjutnya. Saya baca lagi. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alima minka annaka la tasbiru anhu fashhadaka ma baraza minhu. Alima, sesungguhnya Allah mengetahui, minka darimu, annaka, sesungguhnya engkau la tasbiru anhu untuk melihat Allah. Betul Pak? Kita pengen makrifat, pengen musyahadah, pengen gitu. Pengen besar Allah di hati kita. Allah tahu. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, alima minka annaka la tasbiru anhu. Sesungguhnya Allah tahu bahwa kita semua mengharapkan makrifat, mengharapkan kita bisa melihat Allah dalam menurut pandangan batiniah kita. Spiritual kita tinggi, kita makrifat, kita dekat dengan Allah. Kita tahu, katanya Allah itu tahu keinginan kita. Maka fashhadaka ma barraza minhu, maka engkau akan menyaksikan ma barraza minhu, apa yang bersumber minhu dari Allah. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau Allah tahu kita nggak sabar pengen gitu makrifat sama Allah, pengen Allah besar pada diri kita. Tapi kan kadang-kadang godaan lebih besar lagi ya, sehingga Allah kadang-kadang kecil ya. Tapi kita pengen sebenarnya makrifat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu langkah-langkah itu harus kita terus asah, dan itu namanya riyadhah, perjalanan spiritual manusia menuju Allah. Kalau sudah begitu, fashhadaka ma barraza minhu, maka engkau akan melihat, katanya, ma barraza minhu, apa yang bersumber minhu dari Allah. Semuanya sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita sudah melihat Allah, Allah itu besar sekali. Maka orang-orang yang sudah begitu, ucapannya itu hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Kalau enggak dia hanya la ilaha illallah. Kalau enggak dia hanya hu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh mata dia, oleh mata dia itu semuanya mabarros. Mudah-mudahan ya kita sampai ke situ ya. Mudah-mudahan ya. Satu lagi, masih ada waktu ya? Masih ada waktu? Oke ya, dah. Ini panjang ayatnya. Atau saya buka dulu pertanyaan, biar jangan bosan ya. Kalau satu sisi kadang-kadang ngantuk. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Kalau tidak saya baca satu pasal. Ya.
Ya. Tuh, nggak akan nyambung ya. Oh, sebab gini. Semua sesuatu yang dilakukan manusia dalam aktivitas manusia, baik atau buruk, itu bersumber pada hati. Ya. Kalau hatinya baik, maka apa yang ada di hati ditransfer ke akal. Setelah ditransfer ke akal, maka akan ditransfer ke organ tubuh. Jadi baik. Karena dia baik, pikirannya baik, amal buatnya baik. Tapi kalau sumbernya di sini tidak baik, maka akalnya menjadi negatif, pelaksanaannya juga organ-organ tubuhnya melangkahnya ke tempat lain. Nah, jadi ini bersinergi, Pak. Nah, kalau orang-orang mau baik, maka benerinnya bukan dari anggotanya, bukan dari pikirannya, dari sininya dulu. Rasulullah itu dalam perjalanan Isra Mi'raj itu sempurna dibersihkan ini dulu. Bersihkan di bedah. Kita kan sudah kaji di dalam kita datir yang kita baca itu ya. Nah, kita juga demikian. Maka kalau kita mau memperbaiki diri, ini sumbernya dulu. Kebaikan itu hati. Kan hadisnya jelas. Ya. Dari setiap manusia itu ada satu gumpalan darah. Kalau itu baik, maka semuanya baik. Ala wahiyal qol. Itulah yang namanya hati. Nah, bagaimana supaya jadi bisa baik? Maka sering kita bersihin tuh hati kita. Kan hati kita sama semuanya. Cuma bersih kotornya itu masing-masing kita berbeda. Bersihinnya apa? Dengan zikir. Bersihinnya apa? Dengan sholat. Jangan dikira, Pak, sholat bukan 27 rakaat dapat pahala kita yang melakukan perintah Allah, tapi itu pembersih dosa. Kita akan sampai pada minggu akan datang itu, tentang itu. Karena ini panjang kali. Ini akan saya jelaskan. Fungsi sholat itu pembersih ternyata, pembersih dosa. Nah, kalau ini tidak baik, maka kalau banyak tidak baik, ya bersih. Bersihnya dengan apa? Ya dengan sholat, dengan zikir. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, inna likulli syai'in syaqar wa inna saqalatul qalb zikrun. Sesungguhnya dari segala sesuatu ada pembersih, dan pembersih hati itu adalah zikrul bersih. Tapi jangan coba-coba kita merasa udah bersih hati kalau masih banyak melakukan ketidakbaikan, maksiat, melanggar aturan. Kenapa demikian? Karena hadis menyatakan innal mu'mina idza adnaba kana nuqtatus sauda'u fi qalbihi. Ini harus diperhatikan. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan satu kesalahan, dosa, maka kanat nuqtatus sauda'i fi qalbi, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Satu titik hitam, dua kali titik hitam, dua, terus. Kalau dia maksiat terus menerus, maka hatinya tertutup oleh tadi warna hitam itu. Kalau sudah tertutup, cahaya apapun yang menyinari itu gelap. Karena itu di sini harus dibersihin. Ya. Tapi caranya jangan langsung besok nanti beli rinso kita minum, yang nggak akan bersih itu. Nggak boleh buka. Rinso mau pembersih pakaian kotor, hati kita dengan zikir. Makanya kita sering zikir, Pak. Zikir tuh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar itu, Pak. Ya, itu yang paling zikir yang paling hebat. Atau dua kalimat zikir, kalimat yang ringan di timbangan, ringan diucapkan, tapi berat di tim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya sering. Jadi kita kalau lagi diam-diam zikir, hati kita, nggak apa-apa kita diam saja, hati kita lagi zikir. Gitu. Supaya apa? Supaya ini bersih. Jadi gitulah. Jadi fungsi hati dalam bekerja itu sumber dari akal pikiran. Ya. Kalau hatinya nih, saya mau coba. Kita sama orang nih mengatakan bahwa orang ini kita nggak senang sama orangnya. Saya mau tanya, sumbernya dari mana itu? Adanya kita merasa begitu. Kita mengatakan bahwa orang ini saya tidak senang sama orang ini, umpamanya ya. Sumbernya ada di mana? Di hati kan? Kalau sudah bersumber dari hati, orang itu kita katakan kita tidak suka sama orang itu, maka ditransfer ke sini pikiran.
Nah, kalau sudah pikiran, maka seluruh organ tubuh kita itu akan bergerak sesuai dengan hati pikiran kita. Makanya kita mukanya orang nggak berkata ya sama kita, tapi kalau orang itu nggak suka sama kita, dari mukanya aja kita udah tahu. Belum dia berkata, betul? Jadi kalau orang Padang, ya, kalau melihat seseorang itu kan hati itu dalam, di dalam. Melihat orang itu dari sini saja. Dari auranya, dari raut wajahnya itu udah kelihatan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hati. Jelas ya? Gitu. Makanya perlu memanage hati kita. Sebab hati ini nggak bisa dibohongin. Dia akan bekerja sesuai dengan pikiran kita dan akan terlihat oleh gerakan-gerakan ucapan kita. Kalau kita kira-kira sama orang yang kita senengin, sono nggak kita? Mesem nggak? Tapi kalau nggak suka, cemberut ya? Dari mana itu datangnya? Dari sini. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin baik kepada semua orang, ya benar itu. Baik sama Allah, baik sama orang udah. Ya, zikirullah yang banyak. Itu kan? Ya. Jadi ini bersinergi semua. Ya, maka yang harus dibersihkan ya ini dulu. Maka kita bulan Ramadan ini adalah salah satunya fungsinya adalah kejernihan jiwa. Ya, kejernihan jiwa yang bisa. Nah, jernihkan diri kita dengan puas, dengan baik. Makanya puasa itu, kalau orang yang baik itu bukan hanya dengan nahan makan, minum, menggeser jam makan, tapi juga puasa hatinya. Gitu. Ya, Allah bisa. Ada lagi? Pertanyaan? Satu lagi ya. Iya. Agak keras Pak Haji biar kedengeran. Iya. Kita sering mendengar hadis yang berbunyi man fariha bihi haramahu jasadahu. Barang siapa yang bergembira dengan Nabi Muhammad, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jika bergembira ya Ustaz, Allah sudah haramkan dari neraka. Artinya kita dijamin surga kan? Kalau dibalik dari hati yang mengharamkan api neraka. Belum lagi Ustaz, ada hadis lain yang berbunyi man sama Ramadan dan iman dan sahabat bukan umat sama menjadi. Dari segi man sama kan. Nah itu dengan ketiga hadis itu kan seolah-olah kita sudah terjamin dengan masuk surga kan. Karena pertama sudah diharamkan api neraka, kemudian dibudi dengan bertanya kan dengan puasa dan dengan sholat. Nah ini tarawih. Ya pertanyaan saya Ustaz tentang bergembira. Bergembira yang bagaimana Ustaz? Apakah dengan yang kita sering dengar dengan saya umpamanya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rafiani, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rafiani. Apakah dengan bergembira itu ada bergembira yang lain? Saya kepingin sekali gitu kan, dengan gembira aja udah jalan. Iya, baik. Tentang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu 'ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, kemudian diharamkannya dari api neraka, hadisnya boleh dicek. Ya, semuanya. Itu dikatakan hadisnya nggak sahih, tapi untuk motivasi bagus. Tapi kesahihan hadisnya itu masih dipertanyakan. Silakan dicek di kitab-kitab hadis. Tetapi kita mau lihat esensinya, ya. Apa yang maksudnya gembira? Gembira di dalam menyebut Ramadan itu dalam bahasa Arab disebut tarhib. Maka orang sebelum Ramadan kebanyakan banyak mengatakan tarhib Ramadan, ya kan? Mengadakan satu acara tarhibul Ramadan. Tarhib itu apa? Dia merasa bergembira jiwa dan raganya dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah, sekarang saya bertanya, Pak Haji bertanya, apakah dengan kita memahami ayat itu kita sudah terbebas dari api neraka? Mari kita lihat penjelasannya. Al-alam
Shalih Al-Fauzan itu dalam kitabnya mengatakan, itu kemarin saya sudah baca, gini, fa inna man arada syahr ramadhana, kemudian wa makannahu Allahu fihi minal intifa'i faqad an'amallahu ni'matan azimatan la ya'diluha syai'. Kata Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, sesungguhnya orang yang mengharapkan ya bertemu dengan Ramadan, kemudian apakah dengan bertemunya saja dia mendapatkan nikmat yang besar, katanya? Enggak. Wa makannahu Allahu minal intifa'i fihi, dan dia mempersiapkan dirinya untuk mengambil minal intifa', dari sebagian atau semua manfaat-manfaat keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka kalau orang mengisi Ramadan dengan mengambil keutamaan-keutamaannya, maka baru katanya faqad an'amallahu ni'matan 'azimatan la ya'diluna syai'. Maka orang itulah yang akan mendapatkan nikmat yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat lain. Artinya kegembiraan kita menyambut Ramadan harus langsung kita lakukan, teruskan dengan minal intifa'i fihi, mengambil keutamaan kemanfaatan dari bulan suci Ramadan. Apa keutamaan manfaat bulan Ramadan? Salah satunya katanya hadisnya tadi baca ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan Ramadan menjadi sarana bulan pengampunan. Bagi siapa? Bagi orang yang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan? Ayyaman ma'dudah. Sebulan penuh. Kalau baru 2 hari, besok nggak puasa, belum dapat. Kan ayyaman ma'dudah. Sebulan lamanya. Sebulan. Puasa yang mana? Puasa yang bukan hanya menggeser jam makan minum, baru itu mengambil intifa. Dia puasa nih, panca inderanya puasa makan. Dia dengan puasa dia bisa merasakan kesulitan orang yang hidupnya barangkali kurang. Dia merasakan sehingga dia menjadi punya orang yang punya dia sense of crisis. Dia mempunyai pemikiran kasihan sama orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Itu puasa yang begitu. Jadi bukan hanya kita puasa kemudian kita gembira masuk surga, enggak. Minal intifa'i fihi, dia mengambil kemanfaatan dengan puasa dengan baik. Kemudian dia banyak istighfar di dalamnya, gitu. Ya. Kemudian Ramadan itu bulan berkah. Kapan keberkahan Ramadan? Ya kalau kita puasa dengan baik, maka timbul keberkahan dalam kehidupan kita. Berkah itu apa? Ada di mana sebenarnya? Bukan ada di rasa makan jadi enak, bukan. Di sini adanya ketenangan, keberkahan jiwa kita. Cuma Ramadan beda loh nuansanya. Tenang ya, kita tenang, ngaji juga pengen semangat, baca Quran semangat, itu tuh berkah. Itu saja. Ya, jadi orang-orang gembira lanjutkan dengan dia mengisi apa-apa yang dibebankan pada kita, yang perintah pada kita. Siangnya kita puasa dengan bukan hanya dengan makanan saja, tapi panca indera kita puasa. Malamnya qiyamul lail, kita tadarus Al-Quran, kita berbagi dengan tanya. Itulah orang-orang yang dikatakan haramallahu jasadahu ala di. Gitu ya. Jadi kalau hanya marhaban ya sarurah, kalau hanya begitu, itu hanya untuk motivasi siar saja. Gitu ya. Jadi harus diisi. Ya. Nah, jawaban itu tadi. Ya. Maka famakannahu Allahu minal intifa'i fihi. Orang-orang yang mengambil, memanfaatkan keutamaan Ramadan. Yang paling dahsyat nanti keutamaan Ramadan itu di akhir kan. 21 Ramadan sampai akhir. Itu ada Lailatul khairun min alfi syahr. Itu kemanfaatan yang enggak ada di dalam bulan lain kecuali bulan Ramadan. Ambil nanti setahun sekali datang itu. Jadi malam wayahnya itikaf gitu. Mudah-mudahan kita di sini terus udah tahunan kita ya. Itu di mana-mana sudah tahu, orang paham itu, jadi dia mengambil kemanfaatan. Itu saya rasa
Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Udah suruh ya? Udah, segini dulu ya kajian kita. Nanti insya Allah pada pasal berikutnya kita kaji minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan memotivasi kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita dan harapan kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang makrifat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidatillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya Allah. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri takbir dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.